Selamat malam para mahasiswa teknik industri kelas TZDA. Ini kalau huruf Z-nya, huruf abjadnya sudah terakhir nih. Sudah itu mulai lagi TADZ lagi, ulang dari awal lagi. Baik, ya masuk ya. Oke, Pak. Ini tanggalnya salah nih. Tanggal sekarang 11 Juni, ini tahun 2022, harusnya 2004. Ya udah ganti. Baik. Ya. Ya, ini diketahui grafik fungsi. Fungsi X-nya sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X. Oh, bentar ya. Wakomnya lupa. Maaf, wakomnya kelupaan sih. Jadi saya ini. Oh, maaf ini ada kelupaan sih. Saya ini tadi. Pada tadi. Ah. Oh, modal. Oke, udah bisa. Baik. Jadi diketahui grafik fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Tentukan interval fungsi naik dan turun. Interval fungsi cekung ke bawah dan ke atas, titik belok jika ada. Nah, ini ada syaratnya. Kapan fungsi itu naik? Jadi ada syarat fungsi naik terjadi jika turunan pertamanya positif. Ya, turunan pertama yang positif. Kemudian fungsi turun, ya, fungsi turun terjadi kalau turunan pertamanya negatif. Ini jelas nih, halo? Jelas, Pak. Ya, Pak. Mungkin ya. Kemudian ada fungsi kurva sini, interval fungsi cekung. Nah, kapan terjadi fungsi cekung? Ke atas atau ke bawah ya? Fungsi cekung ke atas. Ke atas begini.
Ya, cekung ke atas. Nah, kalau yang cekung ke atas, yang masuk cekung itu adalah yang ada di dalamnya ya. Ini cekung nih. Kalau di alam tuh kayak teluk ya, bukan semenanjung. Kalau semenanjung itu cembung namanya, ya. Cekung. Ini namanya cekung ke atas. Ya. Lembah ya, Pak. Ya lembah bisa juga. Cekung ke atas, ini terjadi minimum kan? Cekung ke atas atau terbuka ke atas ya, bisa juga. Nah, ini syaratnya adalah turunan keduanya, turun kedua ya, dari fungsi X itu adalah besar dari 0. Karena dia mencapai minimum, puncak minimum ya, minimum. Kalau fungsi cekung ke bawah, cekung ke bawah, itu terjadi seperti gunung ya, seperti gunung gitu. Jadi mencapai maksimum ya, maksimum. Cekungnya ada di dalam ya. Cekungnya ada di dalam ini cekung. Ini cekung ke bawah. Nah, atau terbuka ke bawah ya, sama. Ini terjadi kalau turunan keduanya negatif. Ini bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak, bisa. Fungsi naik kalau turunan pertamanya positif. Fungsi turun kalau turunan pertamanya negatif. Nah, fungsi cekung ke atas itu terjadi seperti ini. Kayak lembah ya. Jadi dia terbuka ke atas. Cekung ke atas sehingga turunan keduanya yang positif. Nah, kalau fungsi cekung ke bawah, ya, ke bawah, naik ke bawah, itu terjadi kalau dia mencapai seperti puncak gunung, ya, puncak gunung, maksimum. Terjadi kalau maksimum turunan keduanya negatif. Sudah jelas maksudnya? Halo? Iya, Pak. Iya, jelas, Pak. Nah, di sini kita itu kalau mulai. yang sama dengan 0 nggak pernah terjadi ya, Pak ya? Ada titik belok. Itu syarat titik belok. Jadi seperti satu gelombang bunyi gitu ya. Jadi kalau satu gelombang bunyi kita lihat di sini. Yang sinus ya? Ya, seperti sinus betul, grafis sinus. Nah, ini mencapai maksimum, ini mencapai minimum. Nah, titik membelok dari daerah maksimum, ini daerah maksimum ke daerah minimum, ini titik ini yang disebut titik belok. Titik belok ini syaratnya adalah turunan keduanya sama dengan 0. Sudah jelas maksudnya? Halo. Ya. Ini teorinya gitu ya. Fungsi naik turunan pertamanya positif, fungsi turun turunan keduanya negatif. Kemudian fungsi cekung ke atas. Cekung ke atas seperti lembah gitu, dia mencapai minimum, maka turunan keduanya positif. Ya, ini seperti contohnya kalau yang fungsi X adalah X kuadrat kurang 4X tambah 4 misalnya. Ini dilihat nih, turunan keduanya nih. Turunan keduanya adalah berapa nih? 2X diturun lagi 2 kan? 2 positif. Nah, kalau ini kebalikannya. Min X kuadrat plus 4X min 4. Dikeluarkan minnya. Jadi ini turunannya min 2X, turunan pertama, turun lagi min 2. Min 2 itu kecil dari 0. Paham nggak maksudnya? Halo? Halo? Ya. Itu 4X-nya jadi 1, 4 kali 1 ya, min 4 jadi plus 4, jadi ya, mungkin saling menghilangkan tinggal X. Ya, contohnya gini ya, fungsi X misalnya tadi ya, X kuadrat kurang 4X tambah 4. Maka turunan pertamanya adalah X kuadrat turunkan 2X min 4X, min 4 kali 1, 4 turunnya 0 kan? Ya, tinggal 2X ya. Ya, turunkan lagi turun keduanya, 2 kali 1 kurang 0 kan?
Ini kan sama dengan 2. 2 ini kan positif. Ini mencapai minimum. Nah, minimum tuh puncaknya di bawah, ya kan? Seperti lembah, ya. Oke, ini contohnya. Contoh yang maksimum min X kuadrat plus 4X min 4. Ya, angkanya. Nah, ini kalau kita keluarkan, diturunkan, Y aksennya adalah Min 2X min 2X tambah plus 4. 4 kali 1 4 kali 1 kurang 0, min, ya kan? Ya, turunan keduanya min min 2. 2 kali 1 tambah 0. Hasilnya min 2. Min 2 itu secara 0 mencapai maksimum. Nah, ini puncak gunung. Ya, puncak gunung. Sudah jelas ini maksudnya? Titik belok tadi itu adalah saat dia membelok dari daerah maksimum menuju daerah minimum. Ya. Maksimum ke minimum atau minimum ke maksimum. Ya. Ini yang fungsi kuadrat. Sebetulnya masuk tujuan ini bisa aja terjadi bukan satu aja ya. Bisa terjadi banyak gini. Jadi contohnya ini. Nah, bisa begini. Jadi ini maksimum, ini minimum. Ya. Maksimum, ini minimum ya. Ini maksimum lagi. Ini juga minimum, ini maksimum. Nah, maksimum tertinggi disebut maksimum absolut atau absolut itu mutlak ya, maksimum mutlak atau absolut ya. Absolut atau mutlak. Maksimum mutlak. Yang paling tinggi. Nah, minimum yang paling rendah disebut minimum absolut atau mutlak. Minimum mutlak ya. Ya. Itu maksudnya. Jadi fungsinya ya bukan terbatas fungsi kuadrat, bisa fungsi pangkat 3, fungsi pangkat 4, atau aliasnya namanya polinom. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Iya jelas, Pak. Ya. Berarti ini apakah gabungan dari beberapa fungsi di soal gitu, Pak? Dari yang menghasilkan grafik seperti ini. Polinom itu bisa pangkat 5 ya. Jadi pangkat N ya berarti ya? Ya, pangkat N. Jadi bisa pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3. Kalau pangkat 2 itu paling kecil. Ya kan? Hasil akhirnya tuh, Pak ya? Ya. Jadi bisa kita lihat. Jadi kalau ini bisa terjadi maksimumnya 3, minimumnya 2 gitu. Contohnya kalau dia pangkat 2, kalau pangkat 2 ini kan cuma 1 kan tadi ini. Kalau pangkat 2 ini hanya 1 mempunyai puncak. Kalau ini sebut puncak minimum yang atas, yang bawah disebut puncak maksimum. Kalau pangkat 3 berarti ada 2 agak ekstrim. 1 maksimum, 1 minimum. Kalau pangkat 3 ya. Kalau pangkat 4 berarti ada selalu kurang 1 ya. Pangkat 4, 4 kurang 1, 3. 3 itu kemungkinan 1 maksimum, 2, 1 puncak maksimum, 2 puncak minimum. Atau terbalik. 2 puncak maksimum, 1 puncak minimum. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, ada yang kurang jelas? Oke, ini baru teorinya ya, baru masuk soalnya ini. Jadi diketahui fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Nah, kita sudah pelajari kan, kalau Y adalah X pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya N kali X pangkat N min 1, iya kan? Iya. Nah, jadi kita cari turunan pertamanya adalah sepertiga kali turunan dari X pangkat 2. Ya, N 3, X pangkat 3 kurang 1. 2 kan? Min 2 kali X kuadrat turunkan. N-nya 2, X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Ya. X turunannya 1 kan? 7 turunannya 0. Jadi turunan pertamanya ini adalah
Nah, 3x, x kuadrat, ya ini sepertiga sama 3 coret. Jadi hasilnya tinggal x kuadrat saja. Kuadrat Ini min 4x, 4x kurang 5. 4x. Ya. 5. Nah, turunan keduanya, turunkan lagi. 2x, Kuadrat. Ya, 2x 2x 2x, min min 4 kali 4 kali 1, kurang 0. 0. Ini 2 kurang 1 ya. Jadi turunan keduanya adalah 2x min 4. 4x, Ya. min 4. Ya. Ini turunan pertama, ini turunan pertamanya ini ya. Yang saya kotak hijau ya. Turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Jelas sampai sini? Ya. Halo? Ya jelas, Pak. Ini masalah diferensial ya, atau turunan. Nah, baru kita masuk ke syaratnya. Jadi yang pertama tadi apa? Interval fungsi naik dan turun. Turun. Nah, syarat fungsi naik. Apa syarat fungsi naik? Turunan 1 kurang Turunan lebih dari 0. pertama Lebih dari 0. Positif. Ya enggak? ya positif. Nah, kita salin. Turunan pertamanya berapa sini? X X kuadrat kuadrat kurang 4X kurang 5 X kan? kurang 5. Ya, sisen X-nya kita ganti sini. X kuadrat min 4X kurang 5 ya. 5. Besar dari 0. Ini kita faktorkan. Berapa ada? X. Ini X, ini jumlahnya berapa? Hasil kalinya berapa? Ini maaf, ini di SMP dulu ya. Koefisien X-nya berapa? Min 4 kan? min 4. Koefisien X ya. Kemudian hasil kalinya ujung kali ujung. Di depannya artinya 1. 1 kali min 5, min 5. Nah, seperti teka-teki ada dua bilangan, jumlahnya min 4, hasil kalinya min 5. Bilangan manakah itu? 1. Berarti ini kan 5 kali 1, 4, 5 tambah 1. Nah, 5 tambah 1, nggak mungkin min 4 kan? Berarti yang mana min nih? Min 5. Ya, betul, min 5. Ya, yang pengali ikut aja minnya mau di mana, sama kan? Tapi yang jumlahnya itu yang menentukan di jumlahnya ini ya, min 4 ini. Sudah jelas? Jelas. Berarti sini Min 5 plus 1. X tambah 1 kurang 5. Walaupun terbalik, tetap garis bilangannya ini tidak ada sama dengan, berarti bulatnya kosong. Harga no fungsinya berapa nih? X tambah 1 sama dengan 0, X berapa? Min 1. 1. Nah, satu lagi, X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan berapa? 5. 5. Nah, yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Jadi tidak boleh, walaupun ini terbalik, X min 5 dulu, baru X plus 1, tetap aja yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Kemudian menentukan tandanya. Di depan X ini tandanya plus enggak? Di depan Plus. X. Di depan X ini plus. Ya. Plus. Di depan X ini plus. Plus kali plus? Plus. Plus. Ya. Plus. Kemudian plus min plus. Ya enggak? Halo? Ya. Jelas ini ya? Ini? Ya. Jadi plus kali plus, paling kanan dulu ya. Plus, min, plus. Nah, kita lihat tanda nih. Tandanya apa? Besar dari 0. Besar 0 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya. Jadi yang memenuhi syarat adalah daerah positif ini. Daerah positif ya. Itu yang min 1 ke kiri kok jadi positif juga Pak ya? Apanya? Min 1 ke kiri. Kiri ini. Ikut. Nggak, ini belum dulu tulis, belum, baru gambar ini ya. Gambar garis bilangannya oke. Tandanya tandanya jelas nih. Ya. Depan X kali depan X-nya plus kali plus, paling kanan letakkan plus. Sudah itu siang seling plus min plus. Lihat tandanya, kalau besar dari 0 itu tandanya positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif yang kuningin. Nah, ini artinya daerah ini kan. Apa artinya
sebelah kiri dari min 1. Apa artinya itu? Halo? X-nya lebih kecil dari min 1. Mungkin Betul. Ya. Apa artinya sebelah kanan dari 5? X lebih besar daripada 5. Di sini atau. Udah selesai. Inilah jawabannya untuk interval fungsi naik. Jelas sampai sini? Jelas. Kalau pertanyaannya untuk suruh menggambarkan grafiknya, apakah cukup seperti itu, Pak? Nggak usah gambar lah. Gambar, ya bisa juga sih. Grafiknya ya berarti di daerah sebelah kiri di min 1 ini naik. Kemudian tuh ini yang di antara min 1 min 5 turun. Ya. Bisa begitu. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ini dari min 1, ini adalah plus 5. Ini naik ya lang kan? Plus, ini daerah plus. Dari plus kan. Ini min. Berarti ini turun nih. Gini. Mungkin grafiknya bisa terjadi gitu ya. Ini bukan pas ya. Kira-kira yang ini positif, ini yang negatif. Ya, tapi enggak usah gambar, enggak usah. Ya. Penting tahu. Biasanya pertanyaan nggak sejauh itu ya, maksudnya gitu. Enggak suruh gambar kok. Ya. Oke. Oke, baru kemudian syarat fungsi turun. Apa? Turun. Syarat fungsi turun. Apa syarat fungsi turun? Turunan pertamanya Kurang negatif. Kurang dari 0. Ya, kecil 0 kan? Negatif. Ya. Tadi turunan pertamanya tadi apa? X kuadrat kurang 4X kurang 5 ya. X kuadrat kurang 4X kurang 5 kecil dari 0. Ini kita faktorkan sama tadi ya. Tadi apa? Min 1 tambah 1 kurang 5. Ya, kecil dari 0. Garis bilangannya tetap sama. Yang ini nilai min 1, ini 5. Kalau ini terbalik pun tetap yang kecil sebelah kiri ya. Tandanya di depan X ini plus kali plus kan? Plus, min, plus. Nah, kita lihat tanda ini kecil 0 ini artinya negatif atau positif? Negatif kan? Negatif. Nah, berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Nah, daerah ini yang memenuhi syarat. Yang kuning ya. Sehingga kita tulis ini artinya apa? X antara, dibacanya antara, kecil-kecil. X antara min 1 dan 5. Sudah. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Maaf, Pak. Ya. Antaranya ini bukannya min 1 itu X-nya lebih besar ya? Oh, benar. Iya, X lebih besar min 1 dan betul. X kurang dari 5 gitu ya maksudnya ya? Ya. Okay, kalau digabung jadi gini. Jadi ini artinya betul. X besar dari min 1, X kecil dari 5. Oke. Bacanya enak X antara min 1 dan 5. Udah. Kan antara ini. Ya. Baik. Kalau sudah, kita teruskan lagi. Berikutnya adalah yang tanya interval cekung ke atas atau ke bawah dulu nih. Fungsi cekung ke bawah dulu. Oke, cekung ke bawah. Ya. Sini fungsi cekung ke bawah. Jadi grafiknya bukanya ke bawah. Jadi ini mencapai maksimum kan, paling tinggi puncak gunung ya. Yang cekungnya itu di dalam ini cekung ya. Kalau ada kaca tuh ya ini cekungnya. Kalau luar itu cembung namanya. Ini cekung ya. Buka ke bawah tuh sih. Buka ke bawah artinya apa? Turunan keduanya kurang negatif. Ya, maksimum itu negatif, kecil 0. Ya. Nah, tadi turunan keduanya berapa tadi? Saya sudah cari tadi turunan keduanya 2x min 4 ya. Turunan keduanya 2x min 4 ya. Iya, Pak. Nah, kita salin sini 2x min 4 kecil dari 0. Berarti 2x kecil dari min 4-nya pindah. Plus 4 ya enggak? Nah, ini dibagi dengan pengali x-nya berapa? 2 kan? 2.
Kalau dibagi positif, tandanya tetap. Tapi kalau bagi negatif, tandanya berubah ya. Kecil jadi besar, besar jadi kecil. Ya. Jadi ini X menjadi berapa? Bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Kan? 2. Jadi hasilnya ini. Jelas? Jelas. Oke. Kemudian fungsi cekung ke atas. Maaf Pak, sebentar. Ya, silakan. Untuk pembagi 2 tadi diambil dari angka 2X-nya itu ya? Ya, pembagi. Kalau Ya, kalau soalnya itu di 4X atau 3X, apakah pembaginya juga akan sama menjadi 3 atau 4 gitu? kalau 3X kecil dari 4, berarti ini dibagi 3 kan? Ya. Oh, oke. Pengali dari X-nya. Jadi X Oke, kecil oke. dari 4/3. Gitu. 3. Ya. Oke, Pak. Nah, oke, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas sekarang. Ke atas, begini ya. Cekung ke atas. Jadi yang cekungnya ada di dalam. Yang hijau itu. Cekungnya. Nah, ini mencapai minimum. Berarti turunan keduanya positif. Positif. Ya, mencapai minimum positif, mencapai maksimum negatif. Ya. Baru tes ini turunan keduanya 2X min 4 besar dari 0. Berarti 2X besar dari min 4-nya pindah jadi plus 4. Plus 4. Ini dibagi 2 positif. Kalau bagi positif tandanya tetap. Ini X dibagi 2. 2X bagi 2X, 4 bagi 2, 2. 2. Jadi hasilnya ini. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Paham. Yep. Oke. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Ada yang kurang jelas? Halo? Masih ada satu lagi ya. Ini nampaknya mesti tambah apa? Dia punya slide kosong nih. Ya. Dan terakhir ditanya ada titik belok jika ada ya. Kan tadi ditanya ya. Ini. Titik belok jika ada. Ya. Apa syarat titik belok? Jadi syarat titik belok dari maksimum ke minimum atau kebalikannya, titik minimum ke titik daerah minimum ke daerah maksimum, titik belok ya. Nah, syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Ya, betul, sama dengan 0. Tadi apa? 2X kurang 4 ya? Ya. Yep. Sama dengan 0. 0. Berarti 2X sama dengan 4. 4. X berapa? Mana 2? 4 bagi 2, 2. 2. Jadi X. Ya, 2. Nah, kemudian mencari Y-nya gimana? Y-nya kan tadi diketahui kan? Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1/3 X pangkat 3 tadi ya. Ya. Kita lihat yang atas tadi ini. Min 2X. 1/3 min 2X kuadrat min 5X tambah 7 ya. 7. Jadi apa tadi? Min 2X kuadrat min 5X Min 5X tambah 7. Betul ya? Kita lihat lagi, benar. Min 2X kuadrat min 5X tambah 7, betul. Nah, sekarang kita masukkan X-nya. X-nya kan 2. Masukkan nih. Y sama dengan, ini adalah koordinat titik belok ya. Jadi, 1/3 kali 2 pangkat 3 kan? 2 kali 2 pangkat 2. Min 5 kali 2. Ya, betul. Tambah 7. 7. Jadi hasilnya 2 pangkat 3, 8 kali 1/3, 8/3. Ini 2 pangkat 3 ya. 2 korak 4 kali 2, 8. Ini 5 kali 2, min 10, tambah 7. Jadi ini 8/3. Ini bisa ada jumlah berapa nih? Min 18, 11. Min 11. Min 11. Min 11. Jadi Y adalah, kalau ini kita per 3, ini jadikan per 3 berapa sini? 33 enggak? 33 bagi 3 kan 11. Ya. Ya. 33 ya. Nah, jadi ini. Terlalu tebal. Di 33. Jadi hasilnya min 28/3. 25/3 kan? 25/3. Atau sama dengan min 8/3. Sama kan?
25 bagi 3 kan 8. 24 sisa 1 ya. 1, 5, ya. Nah, jadi ini titik belok merupakan koordinat yang tidak boleh sama dengan ya. Untuk X, Y. X-nya 2, Y-nya min 8/3. Nah, inilah titik belok. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Berarti Ada Pak? intinya tadi menentukan titik adalah memasukkan nilai X terhadap rumus Y, pertanyaannya Pak ya. Ya, ya. Oke. Y, ya, maksudnya kalau X titik belok dapat, Y-nya selalu dari soal. Y soalnya kita masukkan, X-nya kita substitusi. Ya. Baik. Kalau Pak, sudah, mohon maaf Pak. ya. Kalau itu kan jika ada, kalau tidak ada itu berarti nggak ada nilainya gitu Pak. Ya, kalau X-nya enggak bisa, misalnya tidak memungkinkan, berarti enggak ada titik beloknya. Ya. Ya, ini kan X-nya dapat 2. Dimasukkan Y-nya ada, berarti titik beloknya ada. Ya. Jelas? Baik. Ada yang mau tanya lagi? Halo? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Nah, nomor 2. Suatu kotak tanpa tutup. Hati-hati nih. Satu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi ya. Bujur sangkar atau persegi akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak. Nah, volume kotaknya sudah tahu 32 meter kubik, besar sekali ya. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Artinya bahan yang dipakai itu luas ya. Bahan yang digunakan itu adalah luas. Luas bahannya seminimum mungkin, mencapai minimum. Itu maksudnya kan? Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, Nah, terus berarti ini kita misalkanlah panjangnya sama dengan apa? X. Panjangnya X. Karena yang alasnya bujur sangkar, berarti panjang sama dengan X, lebar sama dengan X. Ini Ya. T, ya. Ya kan? Karena alasnya ini berbentuk bujur sangkar. Ya, ini saya tandakan luas strip itu artinya sama. Ya. Ini ada 2 strip, sini ada 2 strip. Artinya sama panjang. Ya. Jadi kita misalkan ukuran, ya, misalkan ukuran kotak ya. Ukuran kotak panjang sama dengan, karena ini bujur sangkar X kan, lebar X juga. Ya. Nah, karena panjang sama lebar sama, itu artinya bujur sangkar atau persegi. Nah, tingginya adalah T. Jelas pemisalannya? Halo? Oke. Jelas. Iya Pak. Oke, udah dapat ini. Nah, baru apa yang kita ketahui sini? Volume kotak. Ya. Volume kotak. Terus volume kotak diketahui berapa? 32 meter kubik ya. Ini terlalu besar ya. Harusnya desimeter kubik aja. Nah, apa-apa. Nah, volume kotak itu sama dengan volume balok, panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, kalian tuh titik, jangan pakai X ya, hilang ya. Pakai titik aja, 32. Satuannya kita hilangkan dulu sementara. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Nah, ini X kali X, X pangkat 2 kali T. Sama dengan 32. Berapa T? Berapa tinggi? 32 dibagi X kuadrat. Nah, ini adalah tinggi kotak. Persamaannya. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jelas sampai sini? Oke, Pak. Ini volume kotak kan diketahui, given ya. Ini sudah diketahui, given. Nah, sekarang nih, tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminim mungkin. Itu apa tuh? Bahan yang digunakan itu adalah luas. Luasan Luas permukaan bawah kotak. sama luas keliling. Apa namanya? Selimut. Hati-hati.
Ini tanpa tutup loh. Tanpa Hmm. tutup. Jadi kita umpamakan luas itu LX kita nama LX. Luas kotak itu adalah alasnya panjang kali lebar, ya nak? Kali Halo? Ya. ya, Pak. Tambah Panjang kali lebar. keliling bujur sangkar atau persegi 4 kali sisi ya, kali X, ya nak? Ya. 4X berarti ya, kali tinggi, Oh. kan gitu kan? Jadi Oh. luas permukaan kotaknya tanpa tutup, panjangnya X, lebarnya X, ya kan? Ini keliling ya, ini keliling alas. Keliling alasnya kan bentuk bujur sangkar kan, atau persegi. Dikali tinggi. Tinggi tadi sudah kita hitung berapa tadi? 32 X kuadrat. per X kuadrat. Ya, 32 per X kuadrat. Nah, berarti luas permukaan kotak tanpa tutup tadi, X kali X adalah X pangkat 2. Terus 4 kali 3, 2 berapa? 108. 108. Salah. 1 kali 3, 12. 120. Salah. 4 kali 2, 8. 128. 128 ya. 128. Nah, ini X-nya bisa colek 1 enggak? X-nya Bisa, colek Pak. 1, tinggal per X saja. Ya enggak? Iya, Pak. Sampai sini jelas? Jelas. Ini adalah luas permukaan kotak tanpa tutup. Ini tanpa tutup ya. Tanpa tutup. Ya. Nah, ini boleh kita ubah X kuadrat ditambah X-nya ini kita naikin ke atas. 128 kali X pangkat min 1 enggak? Untuk memudahkan turunannya. Ya. Halo, S pangkat di penyebut naik ke atas kan pangkatnya Iya. berubah kan? Pangkat 1 jadi pangkat min 1. Kalau pangkat 2 naik ke atas pangkat min 2, ya enggak? Tuh. Iya, Halo? Pak. Ya, Pak. Nah, baru cari sini L aksen X. Nah, turunan pertamanya berapa? X kuadrat turunkan berapa? X. 2. 2 kali X 2X. pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? 2. Ya. 2 kurang 1 beri ke sini. Terus dikurangi ditambah 128. Nah, X pangkat min 1 turun ke apa? Pangkatnya min 1, X pangkatnya kurang 1 kan? Ya. Kan X pangkat N. N kali X pangkat N min 1 kan? Min Ya, 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Jadi L aksen X berapa? X pangkat min 2. 2X. Ini X. jadi plus kali min 128 kali X pangkat min 2 kan? Atau ini boleh kita tulis 2X min 128 per ini turun ke bawah X kuadrat. 2 Kuadrat. X kuadrat. Ya kan? Jadi Iya, ini Pak. yang saya kotak hijau ini yang dapat hasil akhir ya. Tapi yang ini biarkan ya, karena kita mau turunkan lagi kan. Kita mau turunkan lagi, kita mau lihat benar nggak dia mencapai minimum. Ya kan? Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti kalau minimumnya harus besar dari 0. Ya. Nah ini turunkan lagi. 2X turunkan apa? 2 kali 2 kali 1. Kali Ya, 1. X turunkan 1 min eh, 128 kali. Nah, ini pakai X pangkat N. 2X. N min 2. X berpangkat N min 1. Ya enggak? Ya. N kali X pangkat N min 1 kan? bisa tuh. N-nya min 2, X pangkat N min 1. N-nya min 2. Nah, ini sama dengan apa? 2. 2 dikurangi min kali min plus. plus Terus ini 1 256 ya? 128 256. kali 2, X Ya. pangkat min 3 enggak? Ya. Atau ini boleh 2 ditambah 256 per X pangkat 3 kan? Pangkat 3. Nah, ini L double aksen X. Gunanya apa? Untuk melihat jenisnya. Apakah bahan yang digunakan tuh seminimum mungkin. Berarti mencapai minimum. Kalau minimum, turun keduanya harus positif nggak? minimum positif. Ya, kalau minimum positif, maksimum negatif. Ya. Negatif. Oke, turun keduanya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jelas. Kalau nggak ada, kita teruskan. Nah, apa syarat dari luas minimum?
Ya kan? Syarat Lx, kan luas tuh Lx ya. Minimum. Apa syaratnya? Turunan pertamanya sama dengan 0, ya kan? Iya. Semua kan gitu. Mau maksimum, mau minimum sama syaratnya. Turunan pertamanya sama dengan 0, ya kan? Halo? Coba. Iya, Pak. Nah, turunan pertamanya berapa tadi? Kita lihat yang kotak hijau mana ini? Turunan pertama ini dari sini. Mana? 2x kurang 2x 128 kali 2x kurang 128 per x kuadrat ya. Jadi 2x kurang 128 per x. benar ya? 2x kurang 128 per s pangkat 2. Kemudian ini kita pindahkan nih. 2x sama dengan ini min ya. Min pindah jadi plus 128 per s kuadrat. Nah, ini kiri kanan udah bagi 2. Bagi 2 1, ini bagi 2 berapa? 64. Ya enggak? Ya. Kemudian x kuadrat ini dikali dengan x. Kali silang. Berapa tuh? X kuadrat kali x pangkat berapa? X pangkat 3. Pangkat 3 sama dengan 64. X pangkat 3 sama dengan 64 itu 4 pangkat 3 enggak? Ya. Berarti X berapa? Akar 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya 4. Satuannya meter, ya kan? Halo? Ya. Ini paham nggak nih? Paham. X pangkat 3 sama dengan 64. 64 itu 4 pangkat 3. Atau pangkat 3-nya disoret. X dengan 4 boleh juga. Sama enggak? Kalau ini ya X tuh boleh gak begini, ini boleh gak gini, pangkat 3-nya saya coret pangkat 3-nya, tinggal apa? X sama dengan 4. Dengan 4. Iya. Nah, sama kan, boleh gak? Nah, setelah dapat itu langsung kita periksa turunan keduanya tadi. Turunan keduanya tadi L double aksen X sama dengan berapa tadi? 2x 2 ditambah 256 256 per x pangkat 3. Telinga saya agak sakit, saya turun sedikit ya, taruh keras. Nah, berapa tadi? 2x 2 plus 2 plus kan 2x, Pak. 2 2 ya. 2 ditambah 2 plus 256 per x pangkat 3. 256 per x pangkat 3. Nah, kita masukkan berapa nih? 2 ditambah 256 per 4 pangkat 3. Jadi Ya. 2 ditambah 256 per 64. 64. Berarti 2 ditambah ini 4 kali ya. Betul enggak? 64 kali 4 256 kan? Ya. Hasilnya Ya. berapa? 6. 6 ini besar atau Sisanya. kecil dari 0? Lebih besar. Berarti turunan keduanya luas dari luas bahan itu positif. Kalau positif dia mencapai minimum. Betul nggak? Ya kan seminimum mungkin. Jadi kan agar bahan yang terpakai atau yang ya seminimum mungkin. Berarti betul kan? Kalau yang sudah minimum nggak mungkin maksimum ya. Salah satunya nggak bisa dua-duanya. Lain dengan kalau pakai fungsi yang pangkat 3 itu ada satu maksimum, satu minimum. Ini masalah ukuran. Ukuran kan nggak pernah kan panjang kotak adalah minus 4. Nggak ada kan. Panjang, luas, volume itu selalu positif. Halo. Jelas sampai sini? Baru Anda jawab jadi ukuran kotak. Ya, ukuran kotak adalah panjang sama dengan X. Berarti 4 meter. Lebar X sama dengan X. Juga 4 meter. Tinggi sama dengan T. Berapa tadi? 32 per X kuadrat ya? Coba lihat tadi. Mana tadi di atas? Ya, 32 per X kuadrat. 32 bagi X pangkat 2 ya. Oke. Salah. Nah, kita ganti sini.
32 per 4 kuadrat. Berapa tuh? 16. 32 per 16. Hasilnya 2. 2 ya. Bagi 16 ya. 2 meter. Udah. Panjang 4 meter, lebar 4 meter, tinggi 2 meter. 2 meter. Sudah? Jelas sampai sini? Halo. Ya. Ada Jelas, pertanyaan Pak. sampai sini? Oke. Jelas, Pak. Baik, kalau sudah kita lanjutkan soal nomor berikutnya, nomor 3. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum saya lanjutkan? Benar, Pak. Ya, ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau yang titiknya 1 sama titiknya 2 itu kita nyebutnya apa, Pak? Itu interval yang tadi. Intervalnya. Ya, interval yang ada di antara X antara antara min 1 dan 5 tadi kan. Itu interval. Ada gak X kecil dari min 1 atau X besar dari 5 itu juga interval. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini adalah turunan parsial. Ya, turunan parsial. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi kalau ada Z adalah fungsi 2 variabel, maka turunan Z terhadap X apa? Pakai do ya, bukan D bacanya ini. Do Z per do X. Itu. Kalau 2 variabel pakai do, 2 variabel atau lebih, 2 variabel, 3 variabel pakai ini bacanya do. Tapi kalau 1 variabel D, kan gitu kan? Kalau Y adalah X kuadrat, maka turunannya apa? DY per DX, yang hasilnya 2X, ya enggak? Iya. Nah, 2Z per 2X. Nah, turunan Z terhadap Y adalah do Z per do Y. Itu turunan pertama. Nah, turunan kedua, do kuadrat Z Per DY kuadrat. betul. Nah, saya mau kasih tahu dari mana datang D itu. Sebetulnya turunan pertama ini kita turunkan lagi yang sama, jenis X juga diturunkan lagi terhadap X. Ini artinya turunan pertama diturunkan lagi terhadap X. Do kali do apa? Do kali Do do. kuadrat. Do kuadrat Z per do X kali do X. Do X pangkat 2 kan? Kambing kali kambing, kambing kuadrat. Nggak boleh do kuadrat X kuadrat ya, salah. Ini satu kesatuan, do X kali do X. Kambing kali kambing, kambing kuadrat. Nggak ada kan K kuadrat, A kuadrat, bukan gitu. Ya. Satu kesatuan di kambing kali kambing, kambing pangkat 2. Sudah jelas? Begitu juga do Z per do Y. Diturun lagi yang sejenis terhadap Y. Asalnya apa? Ini turun kedua. Do kali do kuadrat Z per do Y kali do Y. Do Y pangkat 2. Ya. Sudah jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk sini. Sini Z sama dengan Z sama dengan Y per X kuadrat dikurang X per Y kuadrat. Kalau kita mau turunkan terhadap X, maka X-nya itu ya, kalau mau turunkan terhadap X, lingkarilah X-nya. Coba kita lingkari. Kita lingkari X-nya, kita lingkari X-nya. Udah? Kalau bisa, yang penyebut naik ke atas. Jadi apa tuh? Z sama dengan apa nih? Y kali X pangkat min 2. Ya enggak? Pangkat 2 naik ke atas min 2. Min ini seper Y kuadrat kali X. Gitu enggak? Yang mau kita turunkan kan X-nya. X pangkat min 2 dan X. Halo? Iya. Ya, Pak. Oke. Maka do Z per do X. Terhadap X ya. Y kali. Nah ini kita turunkan berapa nih? Min 2. Y ini adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Ikut nih. Sebagai pengali. X pangkat min 2 turunnya min 2 kali X pangkat min 2 kurang 1. Kurang 1. Ya. Ini nih, N kali X pangkat N min 1. Ya. Dikurang seper Y kuadrat adalah konstanta pengali. X turunannya berapa? 1 kan? 1. 1. Maka do Z
per do X sama dengan apa? Ini kalau kita kalikan ini apa? Min 2Y Oke, kali X X pangkat pangkat min 3, 3 min seper Y kuadrat. Sampai sini sampai sini adalah turunan pertama. Ya nak, sampai sini adalah turunan pertamanya. Oke ya. Padahal nyatanya sini apa? Turunan kedua, betul enggak? Iya. Nah, berarti kita turun lagi. Do Z per do X diturunkan lagi terhadap X. Saya lingkari. Terhadap X. X ini lingkari. Terhadap X lingkari ya. Nah. Nah. Ini kita turun ke ya. Jadi min 2Y kali X pangkat min 3 turunnya apa? X pangkat N. N min kali 3X X pangkat X N pangkat min 1. 4. Ya nak? Ya. 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 Supaya korek konstan, tidak ada X. Berarti turunannya 0. No. Ini 0 kan? Yang ini Oh, 0 karena ya. nggak ada. Tidak ada X-nya. Tidak ada X-nya. Nah, ini do kali do apa? Do kuadrat Do Z kuadrat Z per do X per pangkat DX 2. Berapa? DX pangkat 2. Min 2 kali min 3 plus 6. Ya enggak? Y X pangkat min 4. Ya kan? Min 2 kali min 3 plus 6. Y tetap. X pangkat min 3 kurang 1 pangkatnya min 4. Supaya X pangkat min 4 jadi plus, turun ke bawah kan? 6Y per X pangkat 4. Nah, inilah jawaban dari ini. Dari turunan kedua Z terhadap X. Turunan parsial ya. Halo? Ya. Iya. Oke. Sudah jelas sampai sini? Oke. Oke. Kalau sudah, kita ambil yang sebelahnya lagi. Ini nih, ini kita mencari ini. D kuadrat. Nah, kita cari. Z adalah Y per X kuadrat dikurang X per Y kuadrat. Nah, yang kita mau turunkan itu terhadap Y kan? Lingkari Y-nya. Iya. Kita lingkari Y-nya. Jadi, Z itu sama dengan, ini artinya seper X pangkat 2 kali Y. Sama enggak artinya? Sama. Kurang X kali Y, ini naik ke atas. Naik ke atas, jadi Y pangkat min 2. Enggak? Min 2. Y kuadrat jadi Y pangkat min 2. Yang kita mau turunkan Y-nya ya. Ya. Halo? Ya, Pak. Oke. Kita turunkan. Do Z per do Y, kita turunkan terhadap Y. Seper X kuadrat adalah konstanta pengali. Y turunannya berapa? 1 enggak? 1. Ini min X konstanta pengali. Ikut saja. Y kuadrat pangkat min 2 turunkan apa sih? Minus 2 kali pangkat min 3. Kurang 1. Ya, kalau udah bisa langsung boleh Y pangkat min 3 ya. Y pangkat min 2 kurang N kali Y pangkat N min 1. Ya enggak? Ya. Di sini do Z per do Y adalah seper X kuadrat. Ini min kali min plus 2X Y pangkat min 3. Nah, kemudian do Z per do Y ini kita turunkan lagi terhadap yang sejenis, terhadap Y lagi, Y yang ada sini ini kan. Halo? Ya. Ya. Ini konstan nih. Konstan turunnya 0 enggak? No. Ini enggak ada Y-nya. Enggak ada Y berarti konstan 0. 2X konstanta pengali, ini Y pangkat N. N min 3 kali pangkat Y min 3 kurang 1. ya. N kali Y pangkat N min 1 ya. Sehingga do kali do kuadrat Z per do Y kali do Y kuadrat sama dengan ini plus kali min 6 X Y pangkat min 4. Atau ini min 6X per Y pangkat min 4-nya turun ke bawah. Y pangkat 4. Ya, turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah jadi hasilnya ini. Paham sampai sini? Paham. Oke. Ya. Ada yang kurang jelas?
Hmm, Halo. Ada yang kurang jelas? Pak, Oke, Pak. yang mati dulu, Pak. Ya, mau amati dulu, silakan. saya masih belum jelas yang konstannya, Pak. Kalau konstan contoh 5. Kalau 5 diturunkan apa? 0 kan? Nol. 0. Nah, jadi kalau diturunkan pada X, maka selain dari X dianggap konstan. Konstan itu ada dua macam, ada konstan saja, seperti ini. Seperti Y kuadrat ini konstan saja, diturunkan 0. Kalau ini 2Z per 2 ini terhadap Y. Yang konstan itu saya kasih kuning ya. Yang konstan itu ini konstan. Turunannya 0, betul enggak? Ini konstan. Sorry. Kalau kita Ini- nyari Y, konstan X jadi 0 gitu ya, Pak. Iya, terhadap Y selain dari Y konstan. Turunannya Yang 0. bukan Iya. dicari berarti, Pak ya. Yang bukan dicari itu. Yang kita turunkan terhadap apa? Terhadap Y. X atau terhadap Y? Ya. Oke. Kalau terhadap Y berarti yang X-nya dianggap konstan. Konstan turunannya 0, yang saya kuning tuh, nampak enggak? Ya. Halo, Ya, betul, Pak. jelas sampai sini? Ya, jelas, Pak. Oke. Kalau sudah, nah, kemudian ada soal ini lagi. Nah, ini 2Z per 2X. Ini turunan juga ya. Mungkin saya harus terangkan teorinya dulu ya. Turunan parsial dari fungsi implisit namanya. Ya. Ini adalah turunan parsial turunan sebagian itu. Parsial itu sebagian, parsial. Berarti ya. Bahasa Inggrisnya partial ya. Ya, partial. Kalau ini parsial bahasa Inggris Indonesia dari fungsi implisit. Tahu bedanya? Turunan parsial dari fungsi implisit. Kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 5, ini disebut fungsi eksplisit. Eksplisit. Karena ini kan satu variabel. X semua kan, nggak ada campuran kan? Iya. Iya. Nah, tetapi kalau ada soalnya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY kurang 2X kurang 5Y tambah 7 sama dengan 0. Ini adalah fungsi Implisit. implisit ya. Implisit itu banyak macamnya. Implisit. Termasuk yang soal yang nanti ini. Jelas maksudnya? Halo, kalau ini Oke, kan jelas, Pak. gado-gado. Campuran. Implisit. Ya, ini campuran gado-gado itu ya. Baik. Kalau sudah, sekarang saya terangkan teorinya dulu ya. Jadi umpamanya fungsi X, Y, Z itu adalah konstan C, konstan ya. Ini konstan. Ini adalah fungsi apa? Fungsi implisit, betul nggak? Implisit ya. Fungsi implisit. Nah, kemudian diferensialnya apa? Diferensial dari fungsi implisit ini adalah apa? C turunkan 0 nggak? 0. Oh, Ya, 0 kan? Nah, ada namanya total diferensial. Total diferensial. Total diferensial atau disebut juga diferensial lengkap. Ya. Di bahasa Indonesia diferensial lengkap. Oke. Nah, itu modelnya adalah ini do. Sini D ya. Diferensial dari fungsi implisit tadi itu sama dengan turunan
F ya. Turunan F terhadap X. Sini turun parsialnya. Do F per do X. Sini do F per do Y. Ini kali DX. Ini kali DY. Seolah-olah ini seperti rantainya. Anda lihat ini. Do Y, DY. Ini sama ya. Ini do Y, DY. Ya kan? Oke. Jelas sampai sini? Terus. Jelas, Pak. Oke. Nah, sorry ini di kampus ya. Terus ada suara. Baik. Nah, ini kan sama dengan 0. Jelas ya? Ini kan dari diferensial dari implisit adalah 0 tadi kan. Nah, kalau bentuk ini saya turunkan ya, bentuk ini total diferensial ini saya turunkan terhadap X, saya kasih nama do ya, karena dua variabel sini pakai do D itu sama do sama tuh ya. Hanya bedanya artinya sama-sama diferensial dari fungsi dua variabel diturunkan terhadap X, maka bentuk rumus ini sama ya. Do F per do X kali do X. Nah, DX itu boleh ganti do X ya. Per do X. Karena dua variabel, tiga variabel bahkan ya. Do X ditambah do F per do Y kali do Y. Y. Sama dengan 0. 0. Nah, karena ini per do X, ini per do X, ini per do X, per do X. Paham nggak saya? Karena ini per do X, sorry ini hitam. Karena ini per do X, saya kasih hijau ya. Maka sini per do X, per do X. Jelas nggak sampai sini? Halo? Terus. Iya, Pak. Oke. Nah, yang kita mau cari sini adalah do Y per do X. Ini Do X. perkalian ya. Ini kan perkalian sini. Nah, ini do X per do X jadi satu enggak nih? Halo? Ya. Satu enggak nih? Maka sini menjadi Satu. apa? Do F per do X tambah do F per do Y kali Do Y. atau sorry. Ini kita pindahin aja. Ini kita ambil yang ini aja. Jadi do F per do Y kali do Y per do X sama dengan ini pindahkan min do F per do X. Ini kan sama dengan 0 tadi kan? Halo? Oh, iya. Jadi kalau ini saya pindahkan yang ini saya pindahkan ke ruas kanan jadi min enggak? Iya. Min. Baik. Yang kita mau cari ini kan? Berapa do Y per do X? Halo? Berapa do Y per do X? Do Y per do X adalah min do F per do X dibagi do F per do Y kan? Ya kan? Ya. Berarti Ya. do Y per do X sama dengan negatif apa tadi? Negatif do F Do X per do X. per do X dibagi dengan do F per do Y. Ya nah? Halo? Iya, Kok bingung? Ya, Pak. Sama kan nih? 5X sama dengan min 6. Berapa X? Min 6 bagi 5. Kan gitu. Iya. Ya. Contoh yang sederhana gini. 5X sama dengan 10. Berapa X? 10 10 bagi bagi 5. 5. Nah, kan ini dasarnya sama kan? Berapa yang ini? Ya. Ini X-nya nih. Ini do Y per do X adalah negatif. Yang kanan dibagi kiri kan? Kiri. Ya. Halo? Pengali kiri. Pengali. Ya, Pak, betul, Pak. Ya, jadi dapatnya ini kan? Nah, Ya. kalau ini kita ambil ya. Kalau ini kita ambil yang ini, Y-nya nih. Y-nya ini kita ganti dengan Z, apa terjadi? Kita ambil ya. Dari sini kita ambil Y sama dengan Z. Apa jadinya? Do Z Jika per X. Per do X. Y sama ya. Jika Y sama dengan Z, maka
do Z do Z per per do Z X per do X X. X. min do min ini min boleh tengah-tengah ya. Min ini boleh tengah-tengah. Jadi min di sini tengah-tengah, terus ini do F per do X dibagi dengan do F do per F do per do Z. Do Z. Nah, inilah formulanya. Paham? Halo. Ini Ya, teori ya, Pak. ya. Nanti tinggal pakai ya. Tinggal pakai. Oke. Maaf Pak, tadi ada yang agak ketinggalan. Yang Ya. DF tadi dari mana dapatnya Pak? Di atas tadi. Yang DF. Do Ini kan turunan F tak ada X do F per do X kan. Oh ini dari total diferensial ini yang saya kotak hijau. Ya. Iya. Halo. Ya. Diferensial dari ini adalah turunan parsialnya do F per do X kali dx tambah do F per do Y kali dy. Ini total diferensial. Ini disebut total diferensial atau diferensial lengkap. Jelas ya? Nah, kemudian F tadi ya. bentuk ini saya turunkan terhadap X semuanya. Anda lihat. D ini saya ganti do ya sama ya. Jadi do F ini terhadap X. Ini sama persis nih salin. Ini salin sama persis. Tapi karena ini per do X, maka si dx ini dibagi dengan do X kan. Halo? Si dx-nya kita bagi dengan do X. Terus yang si do Y-nya, dy-nya jadi do Y per do X kan. Kan dibagi do X semua kan. Halo? Ya. Berarti 5X sama dengan 10, X 10 per 5 itu sama dengan X Oh, sama itu yang dengan 2, Pak? Itu untuk yang di bawah ini, untuk yang bawah ini sebetulnya ini. Oh. Nah, ini modelnya ini kita pakai. Oke. Sama ini seperti 5X sama dengan 10 kan gitu. Ya Ya. nah? Berarti berapa X? 10 per 5 kan. Berarti min do F per do X dibagi do F per do Y. Kan gitu kan? Halo? Ya. Bingung? Ya, Pak. Yang total diferensial tadi itu adalah do dikalikan F kurung X, Y, Z ini Pak ya berarti ya? Ini saya tulis. Sebetulnya Z itu adalah fungsi dua variabel. Turunan Z sebetulnya bisa Z juga ya, enggak apa-apa. Kalau ini F ya, bisa agak begini. Z diturunkan terhadap ya, atau ya Z diturunkan terhadap X kan turunan parsialnya apa tadi? Do Z, boleh nggak do Z per do X? Tahu kan ya? Ini turunan parsial. Satu lagi turunan Z terhadap Y. Apa? Do Z per do Y. Halo? Ini sebut turunan parsial. Turun parsial. Parsial. Bahasa Inggrisnya partial. Ya. Oke. Jelas ini? Oke. Halo? Iya, Pak. Nah. Kemudian total diferensial. Ya, total diferensial adalah Z diturunkan DZ enggak? Z diturunkan DZ. Iya kan? Z diturunkan DZ kan? Diferensial dari Z itu artinya. Ah. Paham nggak maksudnya? Z diturunkan biasa kadang J aksen. J aksen itu kan DZ, diferensial dari Z. Sama kan? Ya. Halo? Oke. Sama, Pak. Terus ini adalah turunan parsial yang kita salin dulu. Do Z per do X tambah nih do Z per do Y. Per do Y. Nah, kemudian dikali. Kalau ini per do X kali dx. Kalau ini per do Y kali dy. DY. Jelas sampai sini? Ya, jelas. Ini yang dimaksud total diferensial itu ini aslinya, nih aslinya. Oke ya. Nah kemudian kalau kita cari turunan parsial terhadap x, maka ini do z. Sekarang d-nya berubah jadi do ya. Jadi apa sih? Do z per do x ini terhadap x, maka ini salin persis sama ya. Do z per do x, ini ubah jadi do x. Do X per Ini do z per do y
ini do Y. Do Y. Nah, karena ini do Z-nya diturunkan terhadap X, maka semuanya nih per warna Do ini. Y. Do X. Ini karena ini per do X, ini per ini apa? Do X. Do X, do X. Nah, sekarang jelas nggak? Halo? Ya. Karena Ya, dibagi Pak. dengan do X, maka semua ini adalah yang tidak ada pernya tadi ini per do X, per do X. Per do X. Sudah jelas sampai sini? Oke. Halo? Oke, jelas. Nah, satu lagi. Ah, salah coret lagi. Satu lagi. Saya salin lagi ya. Do Z per gitu. Do Z per do X. D itu jadi do X. Terus ini do Z per do Y. Ini Do Y. do Y. Iya. Nah, kalau ini per do Y, per do Y, maka sini semua per do Y, per do Y. Nah, hijau tuh. Nampak enggak? Ada dua macam. Halo? Ya. Ya. Bisa do Z per do X, bisa do Z per do Y. Paham? Ya. Jelas sampai sini? Oke. Oke, kalau sudah, baru yang tadi itu, ya mungkin Z-nya saya ganti F nih tadi kan. Ini. Z-nya sini do Z, jadi do F semua. Ya. Mengapa? Karena nanti ada Z-nya, jadi bingung. Z di dalam Z kan bingung kan. Paham ya? Oh, Oke. Nah, kalau sudah ngerti, baru berikutnya masih ada lagi nih. Satu lagi, kita salin ya. Masih kurang ini ya. Satu lagi, kita salin. Tadi apa tadi? Di atas tadi, sebentar. Di atas tadi yang ini. Turunan ini. Ini, do. Yang tadi yang saya tulis tadi sama. Sini apa? Do dari fungsi 3 variabel, gitu ya. Nah, sini apa? Do Z per, bukan do Z, do F ya. Do F. Do F per do X kali dx, diubah do X. Oke, tambah. Do F per do Y kali dy, do Y. Nah, Do Y. sekarang saya jadikan per do Y. Per do Y. Per do Do Y. Y. Halo, jelas sampai sini? Ya, jelas. Nah, ini Oke, Pak. satu nak nilainya. Ini harus sama Ya, dengan Pak. 0 ya. Ini kan sama dengan 0. Sama dengan 0 tadi kan? Sama dengan 0. Kan sama 0 enggak tadi? Di atasnya ini. Sama dengan 0 kan? Iya. Yang kotak. Sama. Nah, ini doye per doye satu enggak nih? Satu. Ya, Satu. Sama dengan 1. Berarti tinggal apa? Tinggallah do F per do X Do X. kali do X per Y. do Do Y. Y. Sama dengan, Tambah karena ini Do 1, F. ini do pindah ke F. tinggallah min do F per do Y. Oh iya. Nah, yang kita mau cari sini adalah do X per do Y. Do Y. Ya. Do X per do Y. Berapa do X per do Y? Do F. Min do F. F. Min do Ya. F per do Y Jadi, dibagi ya, min do F per do Y dibagi Do F. Per do do. F do per F do per X. do Do X. X. Oke, Ya, jelas? jelas. Nah, kemudian yang ini kita salin lagi ya. Halaman berikutnya apa tadi? Do X per do Y, ya kan? Do Ya. X per do Y sama dengan minnya Min. tadi tengah-tengah. Terus ini do F per apa ini? Per Do do Y. F per do Y per do Do F Y. per do X. X. Ya nak? Benar Ya. ya? Ya. Oke. Nah, yang di sini kalau tadi Y-nya saya ganti apa? Y-nya saya ganti dengan Z, kalau sini X-nya saya ganti Z. Ya. Sini saya ambil jika Terus. X sama dengan Z, Z. apa yang terjadi? Coba diubah nih. Ini menjadi do Do Z per Do do Z Y do Y min Min Do F. do F per do do Y Y per do F Do per F do do Z. X. Z. Paham maksudnya?
Yang Ya. kita ganti X-nya menjadi Z. Z. jadi Z, nih Z, nih Z. Sama nggak? Ya. Halo, Sama, Pak. Ya. sudah ngerti maksudnya sini? Ya. Oke, Pak. Oke. Ini teorinya ya. Mungkin nggak tahu ada nggak di itu rasanya mungkin nggak ada ya. Nah kalau sudah ini bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Oh sorry. Yang keempat. Ya. Ada yang keempat. Ini sih, Pak. Ya. Dari persamaan yang ini, do Z per do Y sama dengan min do F per DY dibagi do F F per per do do. Z. Nah, itu bisa dirubah ke perkalian nggak itu, Pak? Misalnya jadi min do F per DY dikalikan DZ per DF gitu. Nggak jadi gitu lagi? Ya kita kalau bagi itu tujuan kita apa nanti? Belum kelihatan tujuannya kan? Tunggu, sabar dulu. Sebetulnya itu nggak salah, benar. Itu do F per do Y kali do Z per do F. Kayak itu maksudnya kan? Iya, betul. Bisa Ya. seperti itu juga? Bisa, tapi kita nggak ke sana. Ya. Oke. Kenapa? Nah, ini soalnya sekarang. Ini soalnya. Oke. Nah, yang ditanya itu di sini apa? Yang ditanya itu di sini adalah ini kan? Do Z per do. Nah, salah satu rumus tadi kan? Salah satu rumus tadi kan? Ya, Nah, Pak. ini soalnya. Soalnya ini yang sebelah kirinya ini kan sama dengan 0. Ini kita misalkan kok jadi salah. Kena kertas tadi. Ini kita misalkan apa? Fungsi 3 variabel. Nah, di sini kan ada 3 variabel nih, X, Y, Z. Ya. Ya. Sama dengan E pangkat X, Y, Z dikurang Z kali kosinus dari Y per Y X. per X. Sama dengan 0-nya kita hilangkan aja. Sampai sini jelas? Ya. Halo? Ya. Nah, kalau tanya do Z per do X, rumusnya mana kita pakai nih? Yang atas tadi ya, ini kan do Z per do Y. Tadinya kita butuh sini yang ini. Do Z per do X. Do Z per do X ini nih. Do Yang Z per atas. do X yang ini nih. Ya. Saya kasih kuning nih. Nih. Salah. Ini. Halo, yang saya kuning nih. Ya, Pak. Nah, rumus ini kita pakai do Z per do X sama dengan min do F per do X Do F per per do do X F per do Z. Do F per do Z. Nah, berarti kita mau pakai ini kan? Berarti di sini kita mau carinya nanti do Z per do X sama dengan negatif dari apa? Do F per do X per do F per do Z. Betul ya? Ya. Lihat rumusnya deh. Karena rumusnya tadi Yang kuning. nih. Ya, itu kan do F per min, do F per do X per do F per do Z. Oke. Nah, unsur ini yang dicari. Jadi tidak usah dibalik ya. Tadi itu tidak usah dibalik. Dibalik itu tidak salah sih, tapi untuk apa gitu ya? Maksudnya tujuannya kita bukan itu. Jadi ini walaupun ini sama dengan 0, di depannya kita misalkan yang fungsi 3 variabel sama dengan E pangkat X, Y, Z dikurang Z kali cos Y per X. Oke ya. Nah, sekarang kita cari turun parsialnya itu apa? Ini. Do F per do X per do F per do Z. Oke. Ya, kita cari sini. Do F per do X. Nah, berarti yang kita turunkan ada X ya. Lingkari. Yang ada X mana? Ini ada X. Di sini ada X. Betul nggak? Ya, betul. Oke. Nah, ini E pangkat X, Y, Z ini sama E pangkat U. Nah, diferensialnya apa? Sini. Kalau Y sama dengan E pangkat U, maka Y aksen apa? E pangkat U kali U aksen. U aksen ya. Jelas mesti? Ya, Pak. Ada U aksennya sini. Nah, jadi berarti sini E pangkat U gitu ya. Kali
U aksen. Aksen. Tapi aksennya terhadap apa? Kita lihat sini. Terhadap Ini X. terhadap X kan? Sorry. Ini karena terhadap X, maka X-nya kita turunkan. Ya, maka X-nya kita turunkan. Paham maksudnya? Ya. E pangkat U kali U aksen. Nah, dikurangi. Nah, Z bukan X, berarti konstan ya. Z konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Nah, cos inilah. Cos U, ini cos, dianggap cos U. Cos U tunannya apa? Min sin U kali U aksen enggak? Nah, saya tulis lagi sini. Kalau Y adalah kosinus Min. U, maka Y aksen adalah min sin Sinus U U kali kali U U aksen. aksen. Jadi sini cos U tunanya min sin U, gitu ya, min sin U Kali U kali aksen. U aksen. Itu enggak? Yang kita Ya. turunkan tuh ya, yang turun tuh saya kasih kuning nih. Ini yang mau kita turunkan. Ya kan? Ya. Halo. Ya, ya, Pak. Nah, satu-satu ya. Step by step. Oke. Jadi ini berapa? E pangkat X, Y, Z dikali X turunannya berapa? 1 kan? 1. 1. Kali Y, Z. B, Z, aksen. X. Nah, aksennya udah hilang kan? Aksen diganti X. X-nya turunannya 1. Oh iya, betul, Pak. X turunannya 1. YZ konstanta pengali. Ya. YZ konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Kita mau dikurung ini boleh gitu. Halo? Jelas ini? X turunannya Ya, Pak. 1. YZ konstanta pengali. Min. Min kali min. Plus. Plus. Nah, Z kali sin Sin Y per Y X. per X. Dikali. Nah, sekarang Y per X ini bisa pakai U per V panjang, kita pakai ubah. Ini boleh nggak saya tulis begini? Halo? Gimana, Pak? Nah, ini U per V kita ubah menjadi Y-nya konstanta pengali, X-nya naik ke atas. Jadi pangkat min 1 enggak? Ya. Oh iya, betul. Aksen ya, ini aksen. Ya. Yang aksen ini justru. Ini yang aksen ya. Ini kita bikin aksen. Aksennya itu yang X pangkat min 1-nya yang kita turunkan. Ya. Halo? Ya. Ya, Pak. Nah, sehingga ini jadi apa? Ini boleh kita letak di depan nih. Ini 1 kali YZ adalah YZ dikali E pangkat XYZ ditambah Z dikali sinus dari Y per Y X. per X. Nah, ini Y konstanta pengali. Ini tadi kita belajar. Pangkatnya min 1, X pangkatnya min 1 kurang 1. Min 1. X min 2 kuadrat. N kali X pangkat N min 1. Ya enggak? Ya. Ya, Pak. Nah, jadi ini sama dengan YZ kali E berpangkat XYZ ditambah berapa nih? Z dikali sinus dari Y per X. Ini menjadi min Y ya? Ya. Min Y X pangkat min 2. Enak? Iya. Ya, betul, Pak. Oke. Do F per do X. Sehingga ini jadi apa? YZ kali E pangkat XYZ. Nah, ini min kali plus. Min kali plus, min ya. Min. Terus Y kali Z. Y kali Z. YZ. YZ. Terus per. Min Tunggu. X pangkat min 2 turun ke bawah. Per Turun ke X bawah jadi apa? 1 per X. Per X pangkat 2. Pangkat 2. Dari sinus Y per X. Ya. Nah, sampai sana. Jelas nggak sekarang? Ya. Halo? Jelas, Pak. Ini adalah do F per do X. Harus 1. Ini kan tadi do F per do X dibagi do F per do Z. Nah, sekarang do F per do Z lagi. Sampai sini jelas nih? Jelas. Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Kalau jelas, dan terus lagi. Kita salin lagi. Kita salin. Jadi fungsi 3 variabel adalah apa tadi?
E berpangkat X, Y, X, Z X, Y, Z min minus Z dikali sin kosinus Y per X. kosinus. Ya, Ya Pak. kan? Sama dengan 0. Sama dengan 0 enggak usah. Nah, kita cari sini apa tadi? Di rumus ini harus do F per do X sudah dapat. Sekarang do F per do Z. Do Z. Do F per do Z. Kita lingkari yang Z-nya. Ada Z-nya sini, ada Z-nya sini. Ya nak? Ya. Ya, betul. Nah, jadi ini rumusnya E pangkat U. Rumusnya apa? E pangkat U kali U aksen. Sen. Ingat, aksennya terhadap apa? Z. Z. Ya. Dikurangi. Nah, Z diturunkan berapa? 1. Z turunnya 1. Oh, Nah. 1. 1. Cos ini bukan Z. Konstanta pengali. Ikut saja pengali. Ya. Cos dalam kurung sudutnya Y per X. Bukan Z kan? Ini bukan Z kan? Ya. Ya, bukan. Nah, yang kita turunkan Z. Z-nya ya. Z-nya kita turunkan. Berarti sini Z-nya kita turunkan. Nah, ini Z turunkan Y1 enggak? Kan Ya. gitu kan? Nah, sehingga jadi do F per do Z apa? E pangkat X, Y, X, Z Y, Z. Ini X, Y dikalikan kali 1. 1. Itu enggak? Ya. Ya. Min Turunan Z 1 enggak nih? Ya. Ya, betul. Ya, 1. Nah, terus ini min 1 hilang ya. Tinggallah Ya. kosinus Y per X. Halo, Ya. Ya, jelas betul, sampai Pak. sini? Nah, Min 1-nya diturunkan hilang 0 Pak ya. Maksud tadi ya. Konstan 0 jadinya. Z turunannya 1. 1 kali cos ya cos kan? Oke, ya, ya. Z turunannya 1. 1 kali cos. Satunya Oh, hilang bukan aja kan? hilang karena dikalikan ya, bukan diturunkan ya. Bukan diturunkan. Z-nya diturunkan dari 1 ya. Kemudian ini adalah yang kita cari tadi kan. Nah, kalau udah tahu, kita masuk dalam rumusnya tadi. Apa rumusnya tadi? Rumusnya tadi apa? Bahwa yang dicari do Z per do X. Rumusnya apa tadi? Negatif. Sini apa? Do F per per X do F per do X dibagi do F per do Z. Z-nya yang atas, ini di bawah nih kan itu. Ini formulanya kan? Halo. Ya. Ya, Pak. Nah, baru kita masuk sini. Jadi do Z per do X sama dengan ini panjang. Nah, do F per do X ini ada negatifnya tadi ya. Negatif gitu ya. Ya nak? Ada Ya. negatif nak? Negatif. Ada, Pak. Terus do F per do X mana tadi? Mana tadi? yang Do atas F per tadi. do F per do X yang mana tadi? Yang ini. Ya, kotak ya. Do F per do X YZ yang ini. kalikan E pangkat X YZ. Nah, Ini ya. yang kotak hijau ini kan? Ya. YZ kali E pangkat X YZ dikurang YZ per X kuadrat kali sin Y per X. X. Ya, Y per X ini X nih. Lihat ini. Y per X. Ya, kita salin ya. Jadi berapa? Do F per do X-nya adalah YZ YZ kali E berpangkat X, XYZ Y, Z. dikurang min apa? YZ YZ per X dibagi X kuadrat Kuadrat. kali sinus Sin dari Ya. sudut Y per X. Per X. Nah, baru yang kita dapat tadi do F per do Z ini nih. Oh ya, ini belum selesai nih, sorry. Jadi do F per do Z berapa? Ini XY kali 1 kan? XY tak di depan, XY. Ya enggak? XY kali E pangkat XYZ dikurang Yang kosinus Y per X. Y per X. Ya. Jadi ini hijaunya terhilangkan, saya ganti di sini ya. Ini yang kita pakai, betul enggak? Ya. Halo. Nah, kita salin di sini. Apa? Do F per do Z-nya adalah XY dikali E pangkat XYZ. Terus ini minus kosinus dari sudut Y per X. Selesai. Inilah jawabannya. Oke. Jelas Ya. sampai situ? Ya, Pak. Selesai. Nah, sekarang ada yang mau tanya enggak? Apa yang mau tanya? Silakan. Halo. Masih ada waktu 10 menit lagi. Nanti tugas kelompok kedua seperti ini, Pak. Ya.
Kenapa saya pakai itu yang ya karena mirip ini semuanya ya. Oke. Iya. Oke, Pak. Anda lihat contohnya, lihat juga yang tahun yang lalu ada juga, Anda bisa nonton lagi dari sana ya videonya, video conference. Oke. Oke, Pak. Ada yang mau ditanya? Apakah rumus ini benar atau salah? Nah, itu bisa kita pakai yang rumus dasarnya tadi. Mungkin kalau kita pakai, saya contohnya ya, ada soal misalnya gini, x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 6y plus 15 sama dengan 0. Ini adalah fungsi implisit, enggak? Fungsi implisit ya. Implisit. Oke. Ini didiferensialkan ya. Didiferensialkan terhadap x ya. Terhadap x. Ya, terhadap x. Didiferensialkan terhadap x. X kuadrat turunannya berapa? 2x. X. 2x. Ya, 2x betul. Y kuadrat turunnya apa? 2y. 2y kali y aksen, jangan lupa. Oh, Y kali aksen ya. itu kan daya pada x. Kalau ini kan 2x kali e aksen 1 kan, dari tulis kan. Kalau kita mau lengkapnya gini. Ini kan 2x pangkat 2 kurang 1 dikali e aksen, betul enggak? E aksen Iya. 1 enggak nilainya? Iya. 1. Oh iya iya. Nah, y kuadrat turunkan apa? Y kuadrat turunkan apa? 2y. 2y pangkat 2y 2 min 1 2 kali y min 1 aksen. kali Y Y aksen. aksen. Y aksen itu yang dy pada x. Yang tanya dy pada x kan. Min 2 kali x turunannya apa? 1 kan? Tuh. Nah, min 6 y turunannya apa? 1. Y aksen. Ya, aksen. Y aksen. 15 turunkan 0. Ya enggak? Ya. X turunannya gitu. Nah, terus 0 turunkan ya 0 juga. Nah, sekarang ini hasilnya apa? 2x kali 1 2x. Ini 2y kali y aksen. Y aksen. Ya. Y aksen kurang 2 kurang 6y aksen sama dengan 0. 0. Yang ada y aksen kita kumpulkan. Kita kumpulkan berapa tuh? Y aksen 2y kali kali y kali aksen aksen. kurang 6y aksen sama dengan x. 2x-nya pindah ke kanan jadi negatif. Min 2x. Negatif 2x. Min 2 pindahkan tambah 2. Plus 2. Nah, ini mau dibagi kena genap semua, boleh enggak dibagi 2? Ya. 2y 2 dibagi 2 kan 1, tinggal y 1, kali y ya. aksen. 6 bagi 2 3 2 kan? 3. Y aksen. Ini bagi 2 min x enggak? 1. Tambah 1. Keluarkan y aksennya. Y min 3 kali y aksen sama dengan min x tambah 1. Berapa y aksen? Y aksen min X. x Aksen Min plus adalah x atas 1. Plus 1 bagi per nah, y Y min 3. minus 3. 3. Oke, jelas sampai sini? Ya. Ya, Pak. Nah, ini bisa pakai rumus yang tadi. Kita pakai yang tadi itu ya. Ini kita misalkan dengan fungsi apa? Atau jalan lain ya, atau jalan lainnya ini kita misalkan fungsi x, y, 2 variabel kan? Kita salin Ya, x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 15 lah. Sama dengan nolnya Ya. dihilangkan. Oke ya. Nah, kita mau turunkan, ini kan artinya dy pada x nih. dy pada x. Y aksen itu kan dy pada x. Ya. dy pada x adalah min x tambah 1 dibagi y min 3. Ya enggak? Ya. Ya, Nah, Pak. berarti ini kita cari jadi do f. Pertama kita cari dulu dia do y per do x ya. Do y per do x. Nah, rumusnya tadi mana? Rumus dasar tadi. Ya, sebelum ganti z. Mana tadi? do x do f per do z Nah, ini dibagi nih. Ini. Do y per do x adalah min do f per do x dibagi do f per do y kan? Ya. Ya.
pakai rumus ini ya, kita pakai ya. Sebelum diganti Z ya. Jadi kita pakai ini bahwa apa tadi? Do Y per F do X sama dengan do Y do Y per do per X. do X atau DY per DX boleh juga. Sama ya, itu artinya sama, diferensial juga. Hanya ini DY per DX sama dengan DY DX min dari apa? DF Do per F. F Do F per do DX apa tadi? X. X. Ini ya, Atasnya Pak. ini ya. Do F per do X ya, min do F per do X per do F per do Y ya. Halo. Ya, Pak. Berarti ini adalah do F per do X dibagi X. do F Do per F do per do Y. Y. Nah, pakai rumusnya ya. Oke. Ini kita cari dulu. Do F per do apa? X. Lingkari X-nya, coba. Lingkari yang semua X, lingkari. Selebihnya konstan. Mungkin konstan pengali atau ini X kuadrat turunkan berapa? 2X. 2X Ini plus. konstan, 0. Ya kan? Oke, karena nggak ada X ya. Oke. Ya, nggak ada X-nya. Min 2X turunannya berapa? 1. Ini konstan, 0. 15 konstan 0. Berarti do F per do X berapa? 2X kurang 2X min 2. 2. Nah, salin lagi nih. Fungsi dua variabel adalah sama. Soalnya itu salin per 2X kurang 6Y tambah 15. Sekarang kita mau cari do Do F Y. per do Y. Lingkari Y-nya. Mana ada Y? Y kuadrat sama min 6Y. Ya enggak? Ya. Nah, berapa nih? Ini konstan. 0. 0. Ini turunkan 2Y. 2Y. Ini konstan. 0. Min 6 kali Y turunkan Y aks. 1. Y turunannya 1, sorry. Y turunannya 1 kan? Y turunannya 1. 15 turunkan 0. Hasilnya apa sini? 2Y min 6. Jadi do F per do Y adalah 2Y kurang 6. Oke. Kalau kita masuk rumus ini coba. Bukan pakai do ya, pakai D ya di sini. DY per DX itu Y aksen, ya kan? Sama dengan apa? Min. Nah, kita masukkan nih, Bapak nih. F per Y. Berarti 2X kurang 2, betul enggak? Kan do F per do X kan? Iya. Dibagi do F per do Y. 2Y 2Y kurang min 6. 2Y kurang 6. Nah, keluarkan 2-nya. Dua semua. Ini X min 1. Min 1. Ini keluarkan 2. 2Y min Y 3. min Y min 3. 3. 2-nya coret. Berapa hasilnya? X Kalau min min mau 1, kali ke Y atas min apa? Min X tambah 1 dikali ke atas per Y min 3. Sama enggak hasil ini? Ya. Sama enggak hasilnya? Sama, Pak. Oh iya betul, Pak. Sama. Jadi rumus ini enggak salah ya tadi ya. Jelas ya maksudnya? X plus. Tapi Ya. ini lebih panjang, lebih ya, pakai yang ini aja lah yang ya, yang implisit biasa. Oke? Ya. Jelas? Jelas. Ya, ini ternyata sama hasilnya, ya kan? Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya lagi? Pas jam 9 kurang 1 menit. Halo? Itu Pak, mungkin diingatkan lagi teman-teman yang tadi belum ngumpulan TP, mungkin udah ada di sini mungkin ya. Ya, saya tanya ya, panggil namanya. Ada nggak itu? Nama ya. TP1. Oke. Saudara Ahmad Aris Munandar ada? Tadi Halo? izin, Pak. Hah? Tadi izin perjalanan Izin. pulang. Dia belum mengupload itu loh, TP1 loh. Itu pengaruhnya besar. Nah, oke, malam ini saya apa? Saya ubah tanggal uploadnya sampai besok sebelum jam 12 ya. Kemudian Yosua Kuswadi ada? Halo? Yosua Kusmadi enggak ada. Dede Malah Udah ada. enggak ada juga. Syakira Ramania Nggak ada, Pak. enggak ada. Oke. Jadi yang ini saya ubah ya. Kalau Anda mau lihat boleh. Itu adanya di bentar.
Bacanya di OL. Nah, ini. Mungkin kalau mau lihat boleh. Bentar, ini di share-nya. Saya share lagi. Yang tadi sudah ya? Tidak ada yang bertanya lagi ya? Tidak ada. Udah. Sebentar. Ini saya share. Mana tadi share-nya? Oh. Share-nya stop share dulu. Stop share, share baru. Yang baru ini share-nya. OL. Nah, nih. Sudah kelihatan? Halo? Ya, Pak. Oke, sudah, Pak. Ada lambang segitiga tanda seru itu yang tidak mengupload gitu. Tadi itu Ahmad Aris Munandar, Yosua Kuswadi, Dede yang bawah ini. Dede Mala, Syakira Rahmania ya. Ada 4 orang ya. Nah, sekarang saya ubah ke sabar ya, kita keluarkan login sukses. Kok lama pulang? Nah, nih keluar. Wah, keluar yang lain lagi nih. Maintain gitu. Coba kalau tidak ada nilainya kosong itu pengaruhnya gede loh ya. Nah, ini yang TP ini. Ada lihat yang oranye nih, TP1 ya kan? Iya. Hari ini kan 10 Juni nih. Nah, ini saya set deadline-nya. Kasih tahu ya. Ada yang kenal nama dia? Halo? Mana, Pak? Yang tahu nomornya Pak tadi Ya. apa? Nanti Ini kita saya info di ubah grup, nih. Pak ya. Tanggal 10 jadi tanggal oh, ini, 11. sorry. Ininya saya apa dulu ya? Bentar. Jadi tanggal 12. Enggak, yang ini harus saya stop Teman. recording. Jadi masuk. Nah, enak.